Halo guys, welcome back to my channel. Nah, video kali ini kita akan lanjut ya Facebook Ad ya, mengenai 4 tips ini versi saya ya, 4 tips cara menentukan targeting Facebook atau Instagram Ad. Oke, simak terus guys ya. Nah, oke guys, sebelum saya lanjutkan video ini, jangan lupa teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya teman-teman bisa dapat info lebih lagi kalau kami ada upload video baru mengenai digital marketing ya. Jadi channel ini mengenai digital marketing. Oke, jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Yang nonton di Facebook juga jangan lupa di follow dan di like fanpage kami. Nah, oke teman-teman, ini video kali ini kita akan bahas tips cara menentukan targeting di Facebook atau Instagram Ad. Ya, ini tips ini versi saya ya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di uh, iklan teman-teman. Oke, so yang pertama, tips cara menentukan targeting ya. Yang pertama adalah ini teman-teman. Tentukan teman-teman itu mau targetnya apa, jenis kelaminnya apa, pria atau wanita, dan usianya berapa. Oke, ya. Contoh misalkan, ini saya balik deh. Oke, saya beginiin ya, saya balik. Oke, contoh kita punya targeting Anda misalkan pria aja. Contoh misalkan targetingnya pria usia 12 sampai 27 tahun ya. Jadi setelah teman-teman lihat, teman-teman cek ya, ternyata produk ini bisa dipakai oleh pria usia 12 sampai 27 tahun. Contoh, ini contoh ya. Contoh. Nah, setelah kita tahu ini 12 sampai 27 tahun, kita mesti cek dulu teman-teman ya. Kita mesti pertimbangkan apakah usia tersebut ini adalah usia yang berkecimpung di sosial media. Ya, apakah yang berkecimpung di sosial media? Oke, kita lihat 12 sampai 27. Oke. Anak umur 12 mungkin nggak di sosial media? Mungkin nggak semua tapi mungkin ada. Ya, nggak semua mungkin ada. Nah, kalau sampai 12 sampai akhir 27 ya 27 pasti berkecimpung di sosial media. Kecuali kalau teman-teman targetnya ini sampai misalkan sampai 65 misalnya. Sampai 65 misalkan. Ini belum tentu sosial media. Belum tentu. Orang usia 50 tahun ke atas belum tentu ada, tapi belum tentu berkecimpung di sosial media. Belum tentu punya sosial media. Belum tentu punya Facebook. Belum tentu punya Instagram. Ya, kita kembali ke sini ya. 27. Nah, jadi teman-teman harus cek apakah mereka itu aktif nggak sih, berkecimpung nggak sih di sosial media, punya Facebook nggak sih, punya Instagram nggak sih umur segitu. Lalu teman-teman cek, apakah usia tersebut mempunyai power of buying? Apakah usia tersebut itu punya kemampuan untuk membeli produk teman-teman? Teman-teman mesti cek, usia 12, saya rasa usia 12 ini nggak punya kemampuan untuk membeli. Ya, karena 12 ini masih SD kan ya. Ya SD mau masuk SMP. Nah, anak SD mau masuk SMP, ini cenderung belum punya kemampuan untuk membeli. Jadi kalau teman-teman pasang iklan di mereka, ya teman-teman hasilnya ya hasilnya nggak akan maksimal, bahkan mungkin hampir tidak menghasilkan. Jadi teman-teman mesti ngecek nih. Mesti ngecek usia berapa yang sebaiknya teman-teman pasang kalau produknya untuk 12 sampai 27 tahun. Carilah usia yang sudah matang, sudah punya uang untuk membeli barang teman-teman. Ya, teman-teman sesuaikan. Misalkan setelah saya sesuaikan, ya contoh misalkan setelah saya sesuaikan, setelah sesuaikan dan dipertimbangkan, ya misalkan tadi ini 12 sampai 27 ini saya ganti. Nah, karena 12 nggak ada power untuk beli kan, masih dapat uang jajan, belum punya uang sendiri, uang jajan pun mungkin pas-pasan gitu kan. Dan di sosial media juga mereka belum tentu beli, hanya untuk lihat-lihat doang ya. Lihat doang, komunikasi sama temen gitu kan paling kan. Nah, jadi usia berapa yang bisa beli? Teman-teman coba pertimbangkan, kira-kira yang bisa beli usia berapa? Kalau saya biasa minimal saya kasih 22. Saya biasa tidak memasang targeting di bawah 22. Biasanya. Karena menurut saya
yang matang, yang sudah pasti kerja, itu umur 22. Dengan asumsi saya itu sudah lulus kuliah, sudah kerja, sudah sudah punya penghasilan sendiri lah. Ibarat 22. Nah, kalau di bawah 22 gimana, Kak? Kan ada juga yang sudah kerja. Betul, tapi di bawah 22 itu berarti segmen Anda terbagi. Ini pendapat saya, teman-teman ya. Segmen Anda terbagi di bawah 22. Berarti kalau iklan Anda muncul di usia di bawah 22, bisa jadi mereka sudah kerja dan bisa beli, bisa jadi mereka belum bekerja dan tidak bisa beli. Jadi iklan Anda sekian persen akan terbuang sia-sia. Nangkap maksud saya ya? Nangkep ya maksud saya? Jadi Anda pasang iklan di segmen orang yang masih mungkin ibarat bisa 50-50. 50 beli, 50 enggak. Ini iklan Anda terbuang sia-sia. Kalau di usia 22, itu kemungkinan besar ada kemampuan untuk beli. Ya itu versi saya. Nah ini teman-teman bebas. Karena tiap orang, tiap pengiklan kita punya pendekatan berbeda-beda dan punya versi beda-beda. Kalau teman-teman ini mau misalkan Kak saya malah menurut saya 22 masa belum mampu, 25 aja deh misalkan. Monggo silahkan. Atau mungkin ngerasa, Kak enggak lah usia 18 sudah bisa. Oh ya monggo silahkan. Pasang di usia 18 sampai 27 juga enggak apa-apa. Oke, nah ini sesuaikan dengan produk teman-teman, sesuaikan dengan pendekatan iklan teman-teman, sesuaikan dengan apa yang teman-teman rasa itu bisa goal di situ. Oke, teman-teman ya. Itu yang pertama. Oke? Itu yang pertama. Lalu yang kedua. Nah, ini tentukan letak demografi target Anda. Demografinya nih ya. Demografi. Iklannya itu teman-teman mau targeting di mana? Di kota mana? Atau ada kecamatan tertentu, kabupaten tertentu, provinsi, pulau, misalkan hanya di Pulau Jawa, hanya di Pulau Bali, hanya di Kalimantan, atau dan lain-lain. Jadi targetingnya teman-teman mesti ngerti demografinya. Ya. Atau contoh misalkan hanya di Jakarta Barat saja. Atau misalkan gini, misalkan teman-teman ini buka tour and travel, tour guide di Bali, misalkan teman-teman lokasi di Bali. Targetingnya di mana? Wah, ini luas nih teman-teman. Ini menarik nih. Kalau teman-teman punya tour guide di Bali, targeting teman-teman tuh bisa di Australia, bisa ke Korea, bisa Amerika, bisa Rusia, dan lain-lain. Singapura, Malaysia, semua lah itu bisa banyak banget. Nah, teman-teman cari potensi yang kemungkinan besar itu mengunjungi Bali. Betul ya? Nah, teman-teman cari potensi, coba bisa teman-teman googling, teman-teman riset, teman-teman cari. Kira-kira turis mana yang banyak mengunjungi Bali. Lalu teman-teman pasang iklan di lokasi tersebut. Jadi teman-teman kita mesti riset dulu kadang-kadang begini. Lah kalau teman-teman pasang di negara yang tidak mengunjungi Bali ya sayang ini dong budget iklan teman-teman dong. Teman-teman pasang misalkan di negara A. Negara A ini padahal nggak pernah mengunjungi Bali. Tapi teman-teman pasang di sana, padahal negara ini tidak tertarik ke Bali, mereka tidak tertarik. Nah, teman-teman ngapain pasang targeting ke sana gitu kan? Jadi teman-teman mesti riset, cari targeting yang cocok. Misalkan teman-teman rumah makan, punya rumah makan, ya targetingnya kemana? Apakah mau daerah tertentu saja, misalkan teman-teman di Jakarta Barat, iklan rumah makan apakah mau hanya di Jakarta Barat? Atau teman-teman justru mau buat iklan ke seluruh Jakarta, bisa dikirim seluruh Jakarta. Atau teman-teman mau buat iklan kemana? Seluruh Jawa Barat misalkan, makanan saya ini bisa dikirim lewat ekspedisi kok, jadi nggak masalah Jawa Barat saja misalkan. Nah itu teman-teman pertimbangkan. Pertimbangkan teman-teman mau bisnis teman-teman seperti apa, dipertimbangkan. Jadi dari itu teman-teman bisa ketemu demografi, letak segmentasi targeting teman-teman itu ada di daerah mana saja. Oke, ya ini baru 2 poin ya teman-teman. Kelihatannya simpel, tapi 2 poin ini sebetulnya penting teman-teman. Penting karena cukup krusial. Kalau sampai kita salah, budget kita terbuang sia-sia. Ya tentunya kita nggak mau begitu ya. Nanti kita jadi rugi. Biaya iklan kita nanti malah jadi lebih besar daripada pendapatan kita. Jadi kita mesti hati-hati di situ. Oke, yang ketiga. Ini pelajari kebiasaan, tingkah laku atau behavior target Anda. Oke, ini bisa dilakukan cek di Google atau teman-teman masuk ke komunitas tertentu. Kalau teman-teman di Facebook, itu banyak sekali grup komunitas.
Jadi teman-teman nggak harus nebeng masuk ke komunitas tertentu, datang ke sana, nggak harus. Tapi teman-teman cek aja di Facebook, grup itu banyak banget komunitas-komunitas. Teman-teman bisa join ke sana, lihat obrolannya, teman-teman bisa tahu mereka sukanya apa, kebiasaannya apa, tingkah lakunya gimana, suka nongkrong di mana, suka ngapain aja, ya. Nah, nanti teman-teman akan ketemu behaviornya. Contoh, suka main golf, suka otomotif, dan lain-lain. Nah, di sini nanti teman-teman bisa tahu interest apa yang bisa teman-teman masukkan di iklan teman-teman, di adset teman-teman. Ya, misalkan tiba-tiba teman-teman ketemu, oh ternyata ini target saya ini ternyata selain produk yang saya jual, ternyata mereka ini suka otomotif. Jadi yang kalau suka produk yang saya jual ini biasanya suka otomotif. Oh gitu ternyata. Jadi hampir sama sebetulnya yang suka otomotif dengan yang suka produk saya jual. Oh ya sudah kalau gitu interestnya teman-teman bisa pakai interest mobil-mobil dong. Merek mobil-mobil bisa dimasukkan di interestnya. Banyak banget tuh merek mobil yang bisa dimasukkan di interest. Ya kan? Masukin aja merek-merek di situ. Berarti orang yang suka merek mobil tersebut cenderung suka produk teman-teman juga. Nah itu kan malah masuk banget teman-teman targeting di interestnya. Kemungkinan closingnya banyak. Ya, lalu yang keempat, pelajari kompetitor atau pesaing Anda. Oke, itu caranya kurang lebih sama sama yang ketiga tadi, bisa dilakukan dengan cek di Google atau komunitas tertentu, ya. Setelah teman-teman cek, teman-teman tahu kompetitor Anda, pesaing Anda. Teman-teman tahu nih kurang lebih produk mereka sama produk kalian ini mirip, ya, sama produk teman-teman ini mirip. Oh, ternyata mirip ya. Berarti orang yang suka dengan kompetitor saya itu bisa jadi suka produk saya. Ya, jadi saya bisa jadikan interest interest yang suka sama merek A, merek B yang pesaing saya ini, saya masukin ke interest saya. Bisa nggak berarti? Oh bisa, bisa banget teman-teman. Itu bisa banget, bisa banget. Jadi contoh yang suka produk merek A, merek B itu ternyata segmennya sama nih sama produk saya. Saya cek di interest adset, oh ada ternyata merek ini keluar di interest. Bisa saya masukkan. Ya, bisa saya masukkan. Nah, ini kemungkinan besar juga akan suka produk saya. Tinggal gimana iklan teman buat menarik mereka supaya teman-teman bisa menunjukkan kalau produk teman-teman itu lebih bagus daripada merek yang lain. Gitu kan ya. Keunggulannya apa? Kenapa mereka harus milih produk teman-teman? Oke. Nah, kurang lebih ini teman-teman, ini 4 tips dari saya, versi saya. Semoga ini bisa jadi insight kita sama-sama dalam menentukan targeting. Ya, kalau teman-teman ada ide lain, ada tips lain, silahkan teman-teman bisa komen di bawah. Sekali lagi ini versi saya, versi mungkin teman-teman ada versi lain, silahkan komen supaya kita bisa belajar sama-sama. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan tentunya subscribe. Kalau teman-teman nonton di Facebook, jangan lupa teman-teman bisa follow dan like fanpage kami. Oke teman-teman, thank you teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.